Halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya, Bang Darwis, di channel Jangan Bicara. Kali ini kita kehadiran dua narasumber langsung. Narasumber ini suami istri. Dia mempunyai pengalaman-pengalaman masing-masing kehidupan yang dia alami, terutama tentang cerita mistis. Ya, kita kenalan dulu ya. Halo Ko. Halo. Ya, dengan Ko siapa nih? Ko Cuncun, Bang. Ko Cuncun. Iya. Ini Cik. Dengan Cik siapa, Cik? Cik Iin. Nah, beliau ini suami istri. Ko Cuncun, boleh Ko Cuncun. Ceritakan pengalaman-pengalamannya. Kali ini mau mengangkat cerita apa nih Ko Cuncun nih? Iya, pada tahun 2016 ya. Waktu saya tinggal di Tangerang, belum pindah ke sini, Cibubur. Pada tahun 2016 akhir, pas mau tahun baru Imlek. Pada saat itu saya sama saudara saya berencana mau kebaktian di daerah Kampung Pisang. Kampung saya itu di daerah Tanjung Pasir. Sekitar dari Tanjung Pasir ke Kampung Pisang tersebut perjalanan ya 40 menit sampai 50 menit lah. Itu. Jam 4 sore saya mulai jalan ke tempat tujuan. Jam 4 sore tuh saya jalan lancar-lancar aja. Puji Tuhan lancar-lancar aja. Nah, selang berapa waktu acara sudah selesai di jam setengah 11 malam. Dari situ saya langsung pulang dong sama saudara saya. Sampai di pertengahan jalan udah mau masuk kampung saya, di situ ada pintu air. Pintu air. Di situ ada pintu air, di belakang pintu air, di samping pintu air tersebut ada kayak ada pohon gede, kayak pohon beringin gitu. Ada kelenteng juga di sebelah pohon beringin. Pas di situ yang hal yang tak terduga ya, mati motor pas lewat itu. Pas mati dicek-cek motor aman, sehat semua, bensin ada, bingung. Nah, sepupu saya, saudara saya tuh lagi benerin otak-atik. Saya tuh lagi ngeliat sekitar. Selang 5 menit atau 10 menit tuh, saya lupa ingat. Saya mencium aroma kayak bau-bau melati. Saya terus tendus. Saya lirik tuh, dia masih belum ada. Masih belum ada apa-apa. Saya tanya ke saudara saya, "Kok, kenapa?" Dia, "Lu bukan bantuin gua benerin motor?" Dia, "Ntar dulu, lu ada nyium bau sesuatu enggak?" Dia endus tuh. "Oh iya ya, kayak bau itu ya." Dia nggak nyebutin bau nanti. "Iya makanya." "Udahlah cuek aja," kata dia. Dia fokus tuh tetap benerin motor. Namanya saya kan masih agak-agak takut atau merinding ya. Saya lihat-lihat sekitar, nggak taunya ada di pohon besar itu saya ada sesuatu. Nah, saya melangkah 5 langkah atau lebih, saya nggak tahu. Saya deketin. Wah, itu si kuntilanak. Itu pakaiannya udah nggak beraturan, kotor, minta ampun. Sama rambutnya ya hampir sepinggang ya. Pinggang, gimbal. Itu saya nggak banyak bicara. Pas lihat itu saya langsung lari teriak. Nah, sepupu saya, saudara saya bingung, kenapa lari. Saya dari kejauhan, saya tunjuk, lihat ke pohon. Dia ngeliat,
Dia juga ikut lari, motor udah ditinggal, lari nyari warga di situ, nyari-nyari, ada warga masih nongkrong sekitar 4 orang. Saya minta tolong, saya bilang, bang, minta tolong bang, motor saya di pintu air situ. Kenapa? Kata dia. Saya ngelihat, itulah apa, dia masih bingung. Dia begal atau gimana? Enggak, saya ngeliat. Saya pokoknya itu grogi ngomong. Oh ya ikut dulu, saya bilang. Di situ. Saya 4 orang, sekitar 4 orang warganya ngikut. Pas dilihat motor ada, masih ada motor. Pas dilihat, itu saya nemuin itu di situ. Oh, kunti itu, iya itu. Kata dia, kata warga sekitar situ, dia bilang udah biasa di situ mah. Bukan kamu doang yang lihat, banyak lah. Emang jahil. Motornya mati ya? Di itu. Iya bener mati. Emang biasa, dia jahil. Iya padahal saya udah misi-misi gitu kan jalan. Dia tanya warga, kamu emang dari mana pulang jam segini? Saya habis dari kebaktian. Di mana? Di Kampung Pisang. Oh, iya udah biasa ini mah. Nah selang berapa lama, saudara saya coba menghidupkan kembali motornya. Pas sudah sekali starter doang nyala. Tapi sampai rumah pun saya nggak bisa tidur, nggak bisa apa, nggak habis pikir. Kok bisa ya ketemu gitu? Soalnya apa? Pengalaman pertama kali saya ngeliat. Pengalaman pertama kali saya sampai hampir pagi jam 3 itu. Padahal dari tempat kejadian tersebut sama rumah saya itu ya sekitar 10 menit lagi. Gitu. Nah, saudara saya pulang gitu. Itu pas saya ini, kalau misalnya ada mobil mah saya udah ketabrak kali. Soalnya apa? Saya kalau ngeliat kayak gitu tuh nggak bisa berkata-kata, udah nggak bisa. Pas saya lihat, langsung saya lari. Dari kejauhan saya teriak sekencang-kencangnya. Ya pas ya sepupu saya bilang, kenapa tuh lari? Saya dari jauh teriak, coba lihat pohon, saya teriak. Dia langsung kan, langsung lari juga ngikutin saya. Itu kalau misalnya ada sawah kan, pinggirnya ada sawah. Sawah pun saya injak-injak udah pokoknya. Saya kabur dari warga di situ. Akhirnya ketemu gitu. Itu tapi waktu sudah sampai rumah nggak terjadi apa-apa, terus nggak bisa tidur lah tentunya ya, nggak karuan ya pada saat itu. Karena kan tadi bilangnya baru pertama. Baru pertama, betul. Iya, baru pertama. Habis itu udah tidur, nggak terjadi apa-apa, nggak ada yang sakit, nggak ada yang apa ya. Syukurnya nggak. Oh iya, ini saya mau tanya nih. Iya. Tadi waktu motor kan mogok. Motor mogok, terus mencium bau melati. Mencium bau melati, selang 5 menit melihat sosok kuntilanak tersebut. Itu saat melihat kuntilanak tersebut, itu kuntilanaknya sedang menghadap mana? Dia membelakangi saya. Menghadap ke sana, membelakangi saya. Dengan baju kotor sekali. Udah kotor banget lah. Rambut sepinggang, tapi seperti gimbal. Udah gimbal. Gitu ya. Dan ternyata pada saat ketemu dengan warga dan warga juga ke situ, warga pun ternyata sudah mengetahui bahwa itu memang di situ sering gitu. Jadi warga nggak kaget lagi. Benar biasa. Mereka ditanya, kamu kaget ya? Iya, baru pertama kali saya. Padahal saya sering lewat situ. Cuman pas kenapa habis kebaktian ditongolin, pas habis kebaktian saya bilang. Pokoknya situ di saat saya jelasinnya tuh grogi banget, masih nggak habis pikir lah. Karena keadaan kalut kan. Iya. Itu luar biasa itu. Saking paniknya udah saya nggak sampai berkata-kata aja, susah untuk teriak, susah. Saya lari jauh. Makanya saya bilang, saya teriak. Nah, itu waktu Koko Cuncun lari, itu saudaranya ikut juga di belakang lari. Ikut lari. Panik juga dia. Setelah saya bilang, coba lihat itu pohon. Berarti dia lihat. Lihat juga. Motor ditinggal sama dia. Oke.
Kalau misalnya itu kunti ngadep ke saya mah, oh saya nggak bisa lari, langsung pingsan. Mungkin pingsan. Pingsan. Bisa pingsan Bisa, ya. iya. Betul. Pingsan saya. Oke, Ko Cuncun. Ya. Kalau begitu, ini ceritanya sangat menarik ini. Selanjutnya nih, kita serahkan nih cerita berikutnya oleh istrinya nih. Iya. Ya, Ci ya. Halo Ci. Iya. Iya, dengan Ci siapa? Iing. Ci Iing. Iya. Ci Iing juga katanya punya cerita pengalaman mistis di kehidupannya ya. Iya. Itu waktu di mana Ci? Boleh cerita Ci? Pengalaman mistisnya sih saya sih nggak pernah dinampakin ya. Mm-mm. Paling waktu itu di 2020 kalau nggak ya 2020 itu saya waktu tinggal di Matoa, bukan di sini. Ini kan rumah mertua kan, rumah almarhum mertua. Terus saya dulu tinggal di Matoa, saya bikin video TikTok, iseng gitu kan. Saya kan suka TikTokan ya kan. Sekitar jam berapa? Itu habis maghrib, pokoknya sebelum maghrib apa habis maghrib gitu. Kayaknya sih maghrib gitulah. Terus posisinya kayak gerimis gitu, mendung, gelap gitu kan. Udah maghrib, udah mendung ya kan. Terus saya bikin TikTokan gitu di kamar. Terus saya bikin TikTokan, saya nggak nge ada apa-apa gitu kan. Saya lihat-lihat lagi gitu kan. Saya lihat-lihat lagi videonya, kan biasa saya kalau bikin TikTokan saya suka lihat-lihat lagi tuh. Saya lihat-lihat lagi, kayak ada yang aneh, kayak bayangan gitu tuh, kayak bayangan jatuh gitu. Nah, saya posting di Facebook. Tanggapan orang-orang apa nih? Saya juga penasaran kan, ini apa ya? Kayak bayangan itu apa bukan gitu ya kan? Kayak bayangan makhluk apa gitu, saya juga nggak ngerti kan. Terus saya posting lah di Facebook. Saya posting di Facebook, banyak yang komen teman-teman. Itu mah ada yang bilang kunti, ada yang bilang katanya anak pocong, terus ada yang bilang juga apa tuh yang jenggot gitu. Nah saya bingung tuh kan, terus saya ngomong sama dia sampai, Beb ini apa nih Beb, kata dia masih apa Beb kata lu kunti apa anak pocong. Dia juga pas itu teman saya saking keponya gitu, di slow mo gitu, di slow mo sama dia. Kata dia, ini Cici slow moin, kata dia. Itu jelas banget di slow moin. Kayak kalau nomor tuh sih kayak anak pocong. Iya. Nah, ini waktu membuat TikToknya itu posisinya Cici itu membuat TikTok di rumah. Iya. Itu di mana? Di Itu rumah di kamar itu? sendiri. Kamar. Nggak ada orang sendiri. Jadi di kamar dia melewatnya itu di dalam kamar apa di luar? Kayak di atas gitu dari jendela. Langsung kayak gini, turun gini. Bayangan putih. Nanti saya kirim ke abang aja videonya. Nah, boleh. Ada dokumentasinya? Ada, masih ada. Nah, ini para teman-teman semuanya nanti kita selipkan dokumentasi cerita Cici ini, ternyata masih memegang dokumentasinya. Nanti kita masukkan ke YouTube ini untuk kita saksikan bersama-sama apa yang Cici alami tadi. Ini dia videonya, mari saksikan. Oh, gitu. Setelah itu tapi nggak ada apa-apa, Ci? Enggak, saya cuma takut aja kayak parno gitu kan. Akhirnya kalau setiap jemput anak di sini saya selalu nunggu di ruang tamu, nggak berani ke kamar. Jadinya kalau itu udah deh ikut deh, kalau nggak ngejemput anak di sini. Kalau nggak saya takut, udah jadi berapa seminggu 2 minggu masih takut lah, masih takut di kamar tinggal sendiri. Jadi kayak parno aja gitu. Soalnya baru itu tuh ditampakin gitu, kayak di kalau tampakin asli sih saya nggak pernah ya. Cuman gitu video doang itu kayak bener-bener ih, gue baru itu tuh bikin video sampai ditongolin kayak gitu aja. Kayak sampai sekarang kayak mah kalau bikin video TikTok ya udah habis maghrib, ngapain habis maghrib sih paling malam, siang, sore paling jam 4 gitu. Jadi udah parno, udah nggak mau bikin video TikTok sampai habis maghrib gitu. Pada saat itu di rumah sendiri apa ada suaminya? Enggak, dia sendiri, dia lagi jemput anak di sini nih. Saya kan dulu tinggal di Matoa kan di atas. Jadi sendiri pada saat sendiri. itu. Gitu ya. Udah tuh ya, habis itu tapi aman aja, nggak ada apa-apa lagi. Aman sih. Oke. Ya,
kayaknya ini sudah cukup kita untuk berkisah di segmen ini. Terima kasih nih para narasumber nih, Koko Jojun dan Cici Iing Ya, sudah mau menceritakan pengalaman-pengalamannya di channel kita nih, channel Jangan Bicara. Mohon maaf sekurang-kurangnya apabila ada kekurangan-kekurangan. Nanti lain waktu semoga kita bisa untuk ketemu lagi, Ya. untuk dalam narasumber lagi, kalau mempunyai cerita-cerita lagi boleh iya. kita Siap. lagi. Oke, itulah tadi teman-teman penjelasan cerita oleh dua narasumber kita. Mereka telah menceritakan pengalamannya masing-masing yang mereka alami. Terima kasih dan terus ikuti channel Jangan Bicara. Perbanyak subscribe-nya, like-nya, komennya, share-nya agar kami semua dan tim-tim kami semakin semangat untuk membuat karya-karya konten kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu.